Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Mari kita belajar SKD untuk persiapan CPNS tahun 2025. Hari ini kita akan belajar latihan soal. Oke, langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal nomor 1. Keu Malahayati atau Malahayati dikenal sebagai pendiri Inong Bale. Pasukan perang pertama yang seluruh anggotanya adalah perempuan yang cukup disegani. Malahayati disebut sebagai Laksamana, perempuan pertama di dunia. Perempuan asli Aceh kelahiran 1 Januari 1550. Tersebut menjadi pahlawan dari tanah Rencong selain Cut Nyakin dan Cuk Nyak Mutia. Dalam melawan kolonialisme, pembentukan pasukan Inong Bale, perempuan janda, dimaksudkan agar para janda dapat menuntut atas kematian suaminya. Malahayati pun saat itu sudah kehilangan suaminya yang gugur pada pertempuran melawan Portugis. Pada tahun 1599, Malahayati bersama pasukannya berhasil membunuh Cornelis de Houtman dan beberapa anak buahnya. Kejadian tersebut menggegerkan bangsa Eropa, terutama Belanda. Nilai sosial teks tersebut adalah nilai sosial. Nilai sosial itu penilaian masyarakat. Penilaian secara sosial seperti baik, buruk, cantik, itu penilaian sosial. A. Nyawa memang harus dibalas dengan nyawa. Ini bukan nilai sosial. B. Malahayati merupakan seorang perempuan pemberani. Nah, pemberani ini merupakan nilai sosial. Kematian suaminya tidak membuat Malahayati hanyut dalam kesedihan. Ini bukan nilai sosial. D. Dalam diri Malahayati mengalir darah patriotisme sehingga ia tidak takut melawan para penjajah. Ini juga bukan nilai sosial. E. Malahayati merupakan sosok pahlawan dari Aceh yang namanya harum di Belanda. Ini juga bukan nilai sosial. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 2. Kalimat di bawah ini yang menggunakan majas metafora adalah sirine ambulan meraung-raung memecah keheningan malam di jalan desa itu. Ini personifikasi, majas personifikasi. Sirine ambulan benda mati, meraung-raung itu tingkahnya, perbuatannya makhluk hidup. Nah, meraung-raung. Benda mati diperlakukan seperti makhluk hidup, itu personifikasi. Rafael dikenal sebagai kutu buku di kelasnya. Ini majas metafora. Kutu itu hewan, buku itu benda. Kutu hewan, buku benda. Kutu buku artinya beda. Beda lagi. Artinya rajin belajar. Nah, ini namanya metafora. C. Sinar matahari pagi menghangatkan tubuhku. Sinar matahari, ini benda mati, menghangatkan, perbuatannya makhluk hidup. Ini artinya majas personifikasi. Di guru sejarah Indonesia ini sudah mengajar sejak zaman batu. Sejak zaman batu itu berabad-abad dulu. Jadi guru bahasa Indonesia ini mengajar sejak zaman batu. Ini berlebihan. Kalau berlebihan, hiperbola. Hiperbola. Mereka sangat serasi laksana cincin dengan mata permata. Kalau ini semile. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut nomor 3. Penulisan kata baku yang tepat terdapat dalam kalimat A. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengenal hierarki. Hierarki ini tidak baku, yang baku hierarki. B. Ia lulus ASN dengan mengandalkan kekuatan gaib. Gaib tidak baku, yang baku adalah gaib. C. Perempuan itu terlihat sangat familiar bagiku. Familiar tidak baku, yang baku adalah familiar.
Lier. Nah, di malam ini pasukan tempur elit Indonesia siap turun di medan tempur. Elit ini tidak baku, yang baku elit. C. Sebelum mencuci, ibu membeli deterjen di warung. Nah, ini deterjen ini baku. Yang tidak baku itu malah deterjen, pakai J. Ini nggak baku ini. Ini nggak baku. Jadi jawabannya adalah yang E, deterjen. Nomor 4, tentukan padanan gambar berikut. Kita lihat bintangnya dulu. Bintangnya ini di tengah. Ternyata pindah ke sini. Nah, pindah ke sini. Berarti kita lihat ini segitiga. Ini segitiga. Segitiga pindah ke sini. Nah, ini segitiga. Ini bintang. Salah. Ini bintang juga salah. Terus ini segitiga tapi kok double seperti ini. Ini salah. Soalnya ini kan bentuknya seperti ini. Sekarang kita lihat ini. Ini dibelah menjadi setengah. Diambil yang kiri. Yang kiri, ya, ini salah ini. Yang kiri, ini yang kiri juga. Ini berarti antara A dan C. Yang C itu yang beda, ini lancip, ini belenduk. Kalau yang ini segitiga, kalau digabungkan di sini double seperti ini, bentuknya seperti ini. Berarti kalau ini belenduk, berarti juga belenduk. Nah, ini lancip, salah. Yang benar adalah yang C. Lanjut nomor 5. Tentukan padanan gambar berikut. Kita coba lihat yang warna putih ini. Warna putih. Warna putih ini berubah menjadi 2. Berarti ini berubah menjadi 2. Ini satu salah, ini satu salah, ini satu salah. Berarti antara A dan E. Ini tetap, ini tetap, ini tetap. Ini tetap ini. Ini salah ya. Ini salah. Perbedaannya A sama E itu ada di sininya. Nah, di sini. Kalau ini, nah ini ke sini itu bergerak, berotasi berlawanan arah 45 derajat. Bentuknya seperti ini. Berarti ini akan berputar ke sini. Ya, ke sini. Nah, kalau yang ini berputarnya ke sana. Nah, kalau ini berputarnya ke sini, bentuknya seperti ini. E jawabannya. Lanjut nomor 6. Tentukan gambar yang berbeda dari gambar berikut. Ini segitiga, ini segitiga. Ini segi 5, ini segi 5. Nah, kan bentuk segitiga 5 ini. Terus ini sama ini ya, ini sama ini dengan ini. Nah, ini ya. Terus ini ada ininya, ini kurang ininya, ini beda. Nah, berarti ini. Kalau yang ini dengan ini. Ini. Nah, ini dengan ini. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 7. Tentukan gambar yang berbeda dari gambar berikut. Kita lihat. Ini sama. Ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Dengan ini sama. Ini dengan ini sama. Lalu apa perbedaannya? Kita cek. Ini dengan ini adalah cerminan. Ya, kalau diputar ke sana kan nggak bisa. Berarti ini cerminan. Pencerminan. Kalau yang ini, apakah ini percerminan? Oh, bukan. Ternyata kalau yang ini diputar ke sana akan bentuk ini. Akan sama dengan ini. Ya, kalau ini diputar. Kalau yang ini, nah ini putar ke sana. Nah, akan bentuk yang ini. Akan bentuk seperti ini. Atau ini diputar ke sana. Yang ini diputar ke sana. Akan bentuk seperti ini. Kalau yang ini, nah, ini diputar ke sana, akan bentuk yang ini. Kalau yang ini diputar ke sana, atau ini diputar ke sana, akan bentuk yang ini. Jadi yang cerminan cuma yang A. Yang lain adalah perpindahan refleksi lah. Kalau yang cerminan itu yang A.
Refleksi itu apa? Pencerminan atau rotasi? Pokoknya yang pencerminan adalah yang A, sedangkan yang lain itu adalah diputar-putar, bukan pencerminan. Nomor 8. Anda sedang sibuk dengan tugas-tugas rutin sebagai customer service di suatu rumah sakit pemerintah. Siang ini seorang pria parubaya datang dengan wajah khawatir. Ia mengatakan bahwa istri dan anaknya baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas dan saat ini sedang dalam perawatan di rumah sakit. Pria tersebut tampak kebingungan dan tidak tahu bagaimana cara menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan untuk proses perawatan istri dan anaknya. Anda mencoba menjelaskan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Mana ini? Dengan bahasa yang mudah dimengerti. Namun tampaknya pria tersebut masih bingung dan khawatir. Anda pun mengulangi penjelasan prosedur tersebut, namun ia tidak kunjung paham, tidak kunjung memahami maksud Anda. Sikap Anda adalah menjelaskan dengan sabar, sembari mengajak pria tersebut untuk tenang terlebih dahulu agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan dan Anda siap membantu pria tersebut untuk proses pengurusan administrasi. Di teks, di soal dijelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, tetap tidak paham, kemudian diulangi dengan penjelasan prosedur tersebut juga belum paham, dan masa kita harus menjelaskan ketiga kalinya, nanti kan menghabiskan waktu. Nah, cuma di poin A ini positifnya siap membantu. Nah, terus ini tenang terlebih dahulu. Ini poin plusnya di A. B. Meminta pria tersebut untuk memanggil anggota keluarganya agar Anda dapat menjelaskan hal tersebut kepadanya. Nah, ini bagus, ini solutif. Kenapa? Karena sudah dijelaskan 2 kali tetap tidak paham. Apakah mau menjelaskan lagi? Nah, maka akan membuang-buang waktu. Padahal BPJS kan penting untuk perawatan. Dia menjelaskan secara perlahan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh pria tersebut agar ia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan. Ini menjelaskan sama kasusnya seperti A ini berarti. Cuma bagusan yang A ini, yang A lebih ada poin plusnya. Dia meminta bantuan rekan kerja lain yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada. Nah, ini bagus ini. Minta rekan kerja lain yang lebih berpengalaman. Ini poinnya. Ini bagus. Sambil tersenyum Anda menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan pria tersebut dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini kasusnya seperti ACE. Seperti AC ini. Jadi antara B dan D. Poin 5-nya ini memanggil keluarganya untuk datang. Dengan begitu jelas. Yang D minta rekan. Nah, ini poinnya 4 berarti. Minta rekan kerja yang lain yang lebih memahami. Poinnya 4. Berarti antara A, C, dan E itu poinnya 1, 2, 3. Untuk poin berapa ini? Poin 3 itu adalah yang A. Ini lebih ada poin plusnya lah. Lebih tenang, terus kemudian siap membantu. Nah, ini poin plusnya berarti 3. Untuk yang poin yang C ini menjelaskan secara perlahan. Ini poin 2 poinnya. Nah, ini poinnya 1. Nomor 9. Suatu hari di instansi tempat Anda bekerja muncul rumor bahwa salah satu rekan kerja Anda terlibat dalam praktek korupsi dengan menerima suap dari pihak eksternal agar proyek perusahaan diberikan kepada mereka. Kabar tersebut membuat suasana kantor menjadi tegang dan banyak karyawan yang khawatir tentang dampaknya pada integritas instansi. Sikap Anda adalah perlu diketahui titik beratnya itu di rumor. Nah, rumor ya. Berarti kita harus hati-hati. Jangan sampai rumor ini tersebar luas yang bisa menimbulkan kegaduhan. A. Memilih untuk tetap tenang.
dan tidak memberikan komentar lebih lanjut karena Anda tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kebenaran kabar tersebut. Ini bagus, solutif. B. Segera mengungkapkan perasaan Anda terhadap rumor tersebut di media sosial. Nah, ini malah bahaya. Agar semakin banyak orang yang mengetahui dan dapat mengambil tindakan. D-nya kecil. Ini malah poinnya jelek, ini malah disebarkan di media sosial. Nah, ini satu poinnya. C. Merasa bahwa perilaku rekan kerja Anda yang mengalami rumor tersebut sudah di luar batas dan dapat merugikan reputasi instansi. Ini juga bagus. Kita tahu itu rumor, ya. D. Mencari tahu tentang kebenaran rumor tersebut melalui rekan-rekan yang lainnya. Nah, ini bagus, mencari kebenarannya. Tapi melalui rekan-rekan yang lainnya. Nah, ini melalui rekan-rekan. Nah, ini yang negatif ini. Ya, ini nggak jadi bagus ini. Melalui rekan-rekan kok. Berarti ini kan tidak akurat kalau rekan-rekan. Ini mungkin poinnya 2 ini. E. Segera memastikan kebenaran tentang rumor tersebut sebelum memberikan komentar apapun. Nah, ini memastikan kebenaran tentang rumor. Ini bagus. Berarti antara A dan E. Untuk poin 5-nya ini tetap tenang dan tidak memberikan komentar lebih lanjut karena Anda tidak memiliki informasi. Nah, ini tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kebenaran kabar tersebut. Ini poinnya 5. Poinnya 5. Sedangkan yang E ini poinnya 4. Kenapa kok 4? Kita tahu ini adalah rumor. Segera memastikan kebenaran tentang rumor tersebut sebelum memberikan komentar. Seolah-olah ini kepo. Nah, keponya itu yang membuat minus itu. Terus poin 3-nya itu D. Mencari kebenaran, tapi masih mencari kebenarannya di rekan-rekannya. Nah, ini 3. Kalau yang C ini 2 karena B-nya 1. Nomor 10. Anda bekerja sebagai ketua tim lapangan di sebuah proyek konstruksi besar di kota. Tiba-tiba saudara Anda menghubungi Anda dan memberitahu bahwa mobilnya mogok di tengah jalan dan membutuhkan bantuan segera. Ia meminta Anda untuk meninggalkan pekerjaan Anda sejenak dan membantu mengatasi masalahnya. Sikap Anda adalah, ini permasalahannya adalah mobil mogok. Mobilnya mogok. Kemudian kita ketua tim lapangan sebuah proyek. Nah, masalahnya saudara Anda mobilnya mogok. Ya kita harus konsisten pada proyek dong. Itu pekerjaan utama kita. A. Meminta izin kepada atasan proyek untuk meninggalkan sementara pekerjaan dan membantu saudara Anda mengatasi masalah mobilnya. Ini nggak bagus ini, karena meninggalkan proyek. B. Memberitahu saudara Anda untuk menunggu hingga proyek selesai dan setelah itu Anda akan memberikan bantuan sebisa mungkin. Ini bagus. C. Meminta izin kepada atasan proyek untuk meninggalkan pekerjaan dan memberikan bantuan kepada saudara Anda tanpa menunda-nunda. Nah, ini parah ini, menunda. Proyeknya malah ditinggalkan dengan segera. Ini poinnya 1. Kalau gitu ini poinnya 2 ini. Dia meminta salah satu rekan kerja untuk membantu saudara Anda sementara Anda tetap fokus menangani proyek konstruksi. Rekan kerja ya harus tetap kerja, jangan menyuruh. Ini malah konsentrasi mengganggu proyek konstruksi, malah terganggu, rekannya juga ikut kerja kan. Nah, ini poinnya mungkin 3 ini. Yang menyarankan saudara Anda untuk memanggil layanan derek atau montir agar masalah mobilnya dapat segera diatasi. Nah, ini solusi. Ini poin 5-nya di sini. Kenapa ini poin 5? Sedangkan B itu poin 4. Karena B dan E ini sama-sama fokus ke proyek. Cuma bedanya yang B ini menunda dalam membantu saudaranya, sedangkan E sesegera mungkin membantu temannya, yaitu sesegera mungkin membantu saudaranya, yaitu menyuruh memanggil layanan derek. Ini kan solusi masalah
mobil mogok. 10 soal sudah kita bahas, semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga di tahun ini kita lolos PNS. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.